Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan ini kita akan membahas tentang manajemen penanggulangan krisis kesehatan. Nah, manajemen penanggulangan krisis kesehatan dulu. Yang pertama kita lihat itu gempa bumi. Apa karakteristik dari gempa bumi itu? Karakteristiknya adalah itu tidak adanya tanda-tanda terjadinya gempa bumi. Terjadinya secara tiba-tiba. Serta dampak yang diakibatnya itu nanti akan terjadi kerusakan dari beberapa bangunan atau infrastruktur. Nah, apa permasalahannya yang sebenarnya? Permasalahan spesifiknya itu memerlukan evaluasi dan tindakan medis segera. Jadi saat gempa bumi ini harus segera ada tindakan medisnya. Setelah itu, kerusakan akses dan mobilisasi. Dan itu dapat menyebabkan masalah perekonomian. Jadi karena gempa ini bisa nanti ekonomi jadinya merosot. Seperti itu. Selanjutnya adalah erupsi Gunung Merapi. Nah, ini juga sering terjadi di tempat kita. Biasanya terjadi karena adanya tanda-tanda peringatan dan dapat diprediksi. Setelah itu dapat merusak bangunan, adanya aliran lava yang dapat menyebabkan penyakit atau kebakaran, setelah adanya debu vulkanik yang terjadi di area sekitarnya. Apa permasalahannya? Permasalahannya nanti dapat menyebabkan penyakit pernapasan, mencemari sumber air, kasus luka bakar, sikap yang apatis dari masyarakat cenderung cemas dan pergi secara entah gimana. Setelah itu memerlukan evaluasi dan tindakan medis segera. Ini yang merupakan di erupsi Gunung Merapi. Setelah itu ada tsunami. Nah, tsunami ini pernah terjadi di kita, yaitu di Aceh. Nah, kenapa terjadi? Biasanya ada peringatan dulu, gempa dulu, baru tsunami. Setelah itu akan ada gelombang yang datang secara tiba-tiba dan menghabiskan semuanya. Apa permasalahan spesifiknya itu waktu terjadinya tsunami ini sangat singkat. Sehingga kita tidak susah untuk melarikan diri, sehingga memerlukan evaluasi dan tindakan medis yang segera, karena banyaknya terjadi kematian di saat tsunami ini, seperti tsunami Aceh dulu. Setelah itu, angin siklon tropis. Nah, ini disebabkan karena biasanya karakteristiknya itu adalah dapat diprediksi terkait musim, sudah sering ada musim hujan, biasanya terjadi. Dapat merusak infrastruktur. Nah, permasalahannya ini memerlukan evakuasi dan tindakan medis yang segera. Setelah itu banjir. Nah, banjir ini sering juga terjadi. Nah, kenapa terjadi banjir? Karena kiranya kesehatan lingkungan yang terjadi. Nah, biasanya kejadiannya berlangsung lambat, cepat, hujan dulu, baru bisa nanti banjir. Adanya musim, adanya dampak yang tergantung pada tingginya tempat atau rendahnya, dan adanya genangan air, genangan material, atau masalah orang yang tebang hutan sembarangan, seperti itu. Nah, permasalahannya nanti akan menyebabkan banyaknya sakit penyakit seperti diare, sehingga memerlukan evakuasi dan tindakan yang segera di saat terjadi banjir ini. Selanjutnya adalah tanah longsor. Nah, tanah longsor ini terjadi karena berlangsungnya itu tiba-tiba. Terjadi hujan yang deras, nanti bisa longsor, mengakibatkan kerusakan baik infrastruktur atau bangunan atau akses. Biasanya karena tanah longsor ini susah untuk akses, misalnya dari Padang ke Bukit Tinggi itu longsor, kemarin longsor, sehingga menyebabkan susah untuk pergi ke Padang, ke jalannya kendaraan susah, seperti itu. Permasalahannya memerlukan evaluasi dan tindakan medis. Kadang-kadang kesukaran untuk tempat alokasi ini, karena terputus jalan itu. Selanjutnya ada lagi gangguan Kamtipnas. Kamtipnas ini apa? Kamtipnas ini adalah ketertiban masyarakat. Nah, di sini keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, ini biasanya terjadi karena banyaknya kurang amannya di suatu masyarakat ini. Permasalahan biasanya karena kerusakan lingkungan dan banyaknya korban di masyarakat. Nah, Kamtipmas ini termasuk juga orang yang mencuri di masyarakat itu. Setelah itu, apa aja kebijakan krisis kesehatan? Yang pertama, setiap korban akibat bencana mendapatkan tenaga kesehatan sesegera mungkin. Nah, prioritaskan tanggap darurat dulu, baru melakukan pelayanan kesehatan bersifat rutin secara optimal. Nah, setelah itu adanya nanti akan kerusakan lingkungan.
Setelah itu pelaksanaan penanganan krisis kesehatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari kabupaten kota sampai ke daerah. Nah, itu bantuan kesehatan dari dalam maupun luar negeri mengikuti ketentuan yang berlaku. Nah, penyediaan informasi yang penanggulangan kesehatan pada bencana dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Jadi ini dilakukan oleh BPBD-nya. Setelah itu monitoring dan evaluasi dilakukan semua pihak. Nah, pusat regional untuk penanggulangan krisis regional ini ada di Sumatera Utara, ada di Sumatera Selatan, ada di Jakarta, dan ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, serta di Kalimantan Selatan dan Bali. Nah, inilah pusat untuk penanganan krisis kesehatan ini. Selanjutnya yaitu ada sumber daya manusia, di mana di saat krisis kesehatan ini yang perlu itu adalah tim reaksi cepat dan adanya tim penilaian cepat, adanya tim bantuan kesehatan. Nah, semua itu berkoordinasi dengan Kadis Kesehatan Provinsi. Nah, tim reaksi cepat itu bergeraknya cepat, waktunya 0 sampai 24 jam dan mempunyai kompetensi. Contohnya bencana gempa dengan karakteristiknya. Setelah itu kompetensinya adanya pelayanan medik berupa dokter umum, spesialis, dokter spesialis anestesi, perawat, dan tenaga disaster, serta apoteker, dan supir ambulan. Jadi di saat pelayanan medik itu harus ada ketujuh ini. Selanjutnya ada tim penilaian cepat. Ada diberangkatkan dalam waktu 0 sampai 24 jam, jadi cepat dia berangkatnya. Ada dokter umum, epidemiologi, sanitasi, itu yang dibutuhkan di tim penanganan cepat. Ada lagi tim bantuan kesehatan. Adanya dokter umum, apoteker, perawat mahir, serta bidan, dan sanitarian dan ahli gizi serta tenaga surveillance. Ini yang ada di tim bantuan kesehatan. Selanjutnya, estimasi kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan yaitunya 1.000 sampai 2.000 orang, dokter umum 4, perawat 10 sampai 20 orang, bidan 8 sampai 16 orang, apoteker 2 orang. Itulah yang diperlukan. Baiklah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.